organ tubuh, tapi kamu bukan organ tubuh itu. Makanya bisa dilepas, bisa dicangkok. But nobody can say, akulah nyawamu. I am my soul. Oke, so title daripada khotbah hari ini adalah bagaimana kamu menyelamatkan nyawamu. So di Alkitab kalian membaca kata-kata seperti dirimu, hidupmu, nyawamu. Sebetulnya itu ngomong tentang siapa sih? Penderitaan masa kecil yang sama sekali nggak tahu mesti diapain sebagai anak kecil. Tapi itu perlindungan Tuhan. Bagaimana anak kecil diperkosa. Ya ada penyanyi yang ada di YouTube, di interview. Kiri kanan dan dia bersaksi. Karena 10 tahun dia diperkosa sama 3 orang. Tukang becak telanjang sodomi. Sampai berdarah. Of course karena tidak ada yang mentor, tidak ada yang pelihara. Dan dia diancam kalau berani cerita-cerita, gue bunuh lo. So dari kecil dia udah ketakutan. Nah saya mau tanya. Bagian belakang organnya luka. Tapi yang lebih luka siapanya? Siapa? Jiwanya dia. Kamu datang ke gereja bukan, saya nggak ngurusin duit kamu loh. Saya kalau bantu-bantu uang kalian bayar ini, bayar itu karena kamu melarat. That's not gonna save your soul. Itu nggak nyelamatin nyawamu loh. Itu hanya menunjukkan kasih Kristus ada di saya. But it's not gonna save your soul. Akan nyelamatin nyawamu kalau kamu kepingin punya apa yang ada di saya. Yang bikin saya bisa baik sama kamu. Tanpa minta balasan balikin duitnya. Itu bikin kamu kepingin kok ada orang baik seperti itu. Tapi gak akan nyelamatin nyawamu. Sama kalau kamu sembuh. Mengalami sembuhan fisik. Enggak berarti kamu bertobat loh. No. Kamu gak kenal siapa yang nyembuhin kamu. Kamu baru berjumpa dengan kuasanya. Papi saya sembuh dari katarak, dari jantung bengkak, diabetes, enggak bertobat. Untuk bertobat, untuk betul-betul dia bertobat. Papi saya mesti buka Alkitab dan berkata dan belajar dari anaknya. Dengan rendah hati harus mau diajar anaknya. Untuk belajar mengikuti cara Yesus minta papi saya jiwanya ikut jiwanya Yesus. Are you hearing me? Kamu lahir baru, pelepasan, muntah-muntah, setan keluar. God did it for you. Tuhan lakukan pada kamu. But that's not gonna bring you to heaven. Karena kamu baru mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. And after that, kamu mesti bikin keputusan untuk kamu ikut Yesus. Baru kalau udah mau ikut Yesus, silakan baptisan selam. Baptisan selam gak bikin kamu masuk ke surga. Because it doesn't do anything secara spirit. Yang basah cuma badan. Baptisan selam hanya deklarasi secara fisik. Blak-blakan secara fisik. Kamu verbal. Kamu kebuka. Kamu ngomong sama setan-setannya si Lucifer. Sepertiga malaikat Tuhan berontak sama Tuhan. Nonton kamu semua. Dan semua teman-teman kamu dan anggota keluarga kalian melihat siapa yang kau putuskan untuk kau hormati. Setelah itu, karena baptisan selam lambang daripada mati bagi manusia lama dan dosanya. Sama seperti Yesus mati sekali untuk dosa. Demikian dia bangkit dari mati dan dia hidup untuk Allahnya selamanya. Demikian kita. Baptisan selam bukan magic. Makanya kalau orang gak berubah-berubah, gak mau ikut Tuhan. Kalau kamu sampai ketegur, kamu tidak ikut Tuhan Yesus. Kamu masih ikut nafsu daging dan sistem dunia ini. Mau-maunya sendiri. Aku mau ke gereja hari Minggu. Tapi aku mau gereja yang tipe kayak begini. Yang lagunya begini. Yang semuanya isi kayak gini. Look, if you want to do what you want. Kamu mau melakukan apa yang kau mau. Kau suka. Semaumu sendiri. Gak peduli apa kata firman. You know what you are? Kamu orang berdosa. Kamu ikut kayak apa lagi? Karena semua center daripada hidupmu adalah me. Self. Self-rule. Self-sufficient. Self-supply.
Everything I can do it myself. I don't need God. Nanti kalau kepentok baru gue telek sama Tuhan. Kamu salah tempat. Boleh datang ke gereja itu boleh, silakan. Mau dihibur, mau diapa silakan. But you will not like, you lose your soul. Karena kau menggantikan bagaimana Yesus yang bisa nyelamatin nyawamu. Kamu gantikan dengan apa yang kau bisa buat sendiri. Untuk membuat jiwamu itu enak. Keselamatan gak bikin jiwa kita enak. Keselamatan membuat jiwa kita kembali menjadi makhluk hidup serupa gambar rupa Tuhan. Okay? So I don't care bagaimana pikiranmu, bagaimana perutmu lapar, segala. I don't even get a food. Tapi saya pikir, saya renungkan, itu nyawa, itu perasaan negatif, itu perasaan cuek, itu perasaan menang sendiri, itu yang perlu bertobat dan datang ke Tuhan. Karena barang siapa mau pakai itu, menghilangi rasa-rasa gak enaknya dengan cara-cara dunia dan daging, kamu udah kehilangan nyawamu. Whoever try to save your soul, you lost it. Kita gak bisa hidup, kita gak bisa ada. Coba buka Kisah Rasul 17 ayat 28. Oke, Kisah Rasul 17 ayat 28. Siapa sih kamu? Ini gereja cuma tertarik dengan siapa kamu. Bukan apa yang kau kerjakan, bukan anak siapa kamu, bukan berapa akumulasi antam emas yang kau kumpulkan. We are not interested. Karena tidak ada satu dari 3 hal itu. Kalau mati, waktu mami saya meninggal, semua ada di tangan anaknya. Emas mami saya, perhiasan mami saya, tanah sertifikat rumah mami saya ada di tangan anaknya sekarang. Ini 4 anak mati akan tetap diturunin ke anaknya lagi. Tidak ada yang berhubungan dengan Allah sama sekali. Do you know that? Mau mobil papi saya, mobilnya saya beli is all gonna be left behind. Dan selama saya hidup, siapa yang boleh pakai mobil saya, siapa yang boleh pakai mobil kantor saya yang atur. Kalau saya mati besok, is still in the garage. Tetap ada di garasi. Hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Dengan namanya piagam-piagam medali, semua sertifikat lulusan Amerika, Australia, Eropa, lulusan Inggris, hati-hati. Toh ditinggal mati. Nanti kertasnya juga kuning dimakan rayap. Ya kalau anaknya hargai. So bapak gue lulusan Amerika, so what? Gak ada impression sama sekali. Aku gak kenal dia sama sekali. Piagam sertifikat tidak membuat kita kenal orang yang namanya di sertifikat. Betul apa tidak? So kalau engkau mau hidupnya sesuai kehendak Tuhan, Anda baca ini. This is so powerful. Paulus berkhotbah di Athena, di gunung, di bukit batu. Kalian kalau pergi ke Israel sama saya gak pernah mau ke Mesir. Saya pasti lewat Yunani, dari Yunani masuk ke Israel atau dari Jordan. Yunani is so beautiful. Lagi bangkrut negaranya, but the nature tidak bangkrut. Karena Allah yang bikin indah sekali. So kalau Anda gak percaya ada Allah, kamu ke Ancol aja, kamu ke Puncak, ke Bogor, ke Gunung Pangrango, lihat keliling kanan, indah gak itu? Dan kalau kamu ngomong indah, Tuhan ada. Kalian pernah nonton Top Gun gak? Pernah dengar gak film Top Gun? Kalau laki-laki itu, kalau cewek suka cowok maco pasti suka Top Gun. Tapi kalau kamu cewek yang sukanya pria klemak-klemak ya, itu aja drama Cina aja. Siapa yang suka nonton Top Gun? How many series is that? Kalau nggak salah dia bikin lagi kan, yang terakhir tahun lalu. Right? Gila itu, stuntman-nya gila itu si Tom Cruise itu. Gila benar-benar. Oke? Nah kalau kamu hidup, dengar ya, waktu Top Gun pertama kali diluncurkan. Tom Cruise, itu di pesawat ya, gak pakai sepeda motor tuh, pesawat. Pesawat tante. Terus ajak tuh tante nonton tuh, biar tahu cowok cakep tuh kayak apa gitu loh. Dia pakai kacamata Ray-Ban. Setelah filmnya diluncurkan, dan dia terbang pakai F-16 dengan kacamata Ray-Ban. Penjualan kacamata Ray-Ban naik ke 40 juta US dollar. Saya mau tanya pada kalian.
Apakah seluruh dunia kita diatur dengan apa yang badan bisa lihatin? Apakah dunia mengajarkan kamu adalah badanmu, tampangmu? Yes or no? Sejak kapan kamu pakai Ray-Ban mukanya jadi kayak Tom Cruise? Mimpi apa kok? Semua sistem di dunia, semua sistem penjualan. Kalau kamu mau kaya cash, you need to follow the world. Karena the world will focus you, akan membuat kamu fokus ke badanmu. You are your body. Dan kalau kita udah benci sama orang, dasar si gembrot satu ini, susah banget aja ngomong apa hubungannya dengan citra pribadi. Kenapa digembrotin? Kenapa sih gembrot mesti buruk? Apakah semua orang gembrot buruk? Enggak kan? Ini orang ceking kayak triplex. Apakah semua orang ceking triplex brengsek? Oh, enggak diukur oleh badannya. Diukur oleh kesehatan. Apakah jiwanya makhluk hidup atau makhluk mati? Apakah itu hidup karena sumbernya? Atau itu mati dalam kegelapan? Karena yang mensabotage. Yang mensabotage iblis yang dikasih resmi sama bapak leluhur kita yang idiot. Namanya Adam pertama. Dan kalau kita udah lahir baru, kita gak usah nyalain Adam pertama dong. Because we have a new start. Kita punya permulaan baru, ngapain Adam pertama diuter-puter terus. Ngungkit-ngungkit terus masa lampau. Dah. Bodoh gak? Nah itu cara bagaimana jiwamu kerjasama sama otakmu is a mystery. Cara kerjasama antara jiwamu dengan pikiranmu is a mystery. Itu hebatnya Tuhan. Tidak semua dokter bisa menjelaskan. The mind and the brain and the soul. Only God can explain that. Kalau kamu betul-betul hidup dengan Tuhan. Kisah 17 ayat 28. Sebab in him, di dalam dia. Jangan di dalam gedung. Ngerti ya? Kenapa kok jiwamu mak jeglek terus? Badan mak jeglek, darah bergumpal, kolesterol tinggi, trigliserid tidak terkontrol, sesak napas, mak jeglek. Kalau sampai organ tubuhmu sakit, berarti nyawamu sakit. Gak mungkin enggak. And your soul, jiwamu, berkeliling di seluruh tubuhmu. Melalui badan yang namanya darah. Because in your soul is your blood. Darah bisa menghidupkan, darah bisa matiin. Dan saya mau tanya pada kalian, darah di mana? Di mana lokasinya darah? Jangan lihat ke saya, lihat ke badanmu. Darah di mana? Mana pembuluh darah? Di mana pembuluh darah? Tunjukin. Tunjukin pembuluh darah. Di mana? Aliran listrik di mana Pak? Gue pinta, kita ngomong sama ahli bangunan. Oke, ingat ya, Yesus memanggil gerejanya tubuhnya loh. Right? Tapi dia juga memanggil kita bangunannya. Dan tidak ada bangunan tanpa fondasi. So, jangan bilang Yesus gak ngerti teori arsitektur. Jangan bilang. Tidak bisa bangunan tanpa nomor satu dibuat fondasinya. Betul? Dan nanti semua baik yang fondasinya betul atau salah. Semua akan kena badai, kena guntur, kena taufan, kena banjir bandang, semua kena. Kena tsunami, semua kena. Bedanya yang membuat bangunan itu tetap berdiri atau tidak cuma satu. Fondasinya. Amazing isn't it? Hanya fondasinya. Bukan interiornya. Bukan warna wallpaper. Bukan merek daripada wastafel pakai Grohe. Atau pakai Kohler. Atau pakai Toto. No. Lo mau pakai Sony. Smart TV. Mau pakai Kohler. Mau pakai Grohe. Semuanya mau pakai tegel Itali. It doesn't matter. Yang bikin itu bangunan berdiri cuma fondasinya. Dan tidak ada satu lampu bisa nyala. Tidak ada aliran listrik masuk ke gedung itu. Kalau si arsitek elektrikalnya tidak membuat jalur kabel.
Jadi nggak mungkin kan yang menerangi rumah cuman kotak box kering kan. Itu disalurkan kemana aliran listriknya? Pakai apa nyalurnya? Kabel bukan? Ini suara saya nggak akan keluar loh kalau nggak ada kabel. Nangkap ya? So saya mau tanya, so ini bangunan niru badan kita nggak ya? Niru dari strukturnya badan yang diciptakan Allah nggak? Apa kesamaan kabel dengan pembuluh darah, pembuluh nadi? Apa samanya? Bukankah nadi kita kabel? So saya mau tanya kabelnya di mana? Itu otakmu nggak perlu darah? Tulang kalian nggak perlu darah? Orang kalau patah tulang yang keluar apa? Cairan kuning atau darah? So di dalam tulang kita isinya apa? So saya mau tanya, di mana darahmu? Apa? Seluruh tubuh. Dan di dalam darah Imamat 17 ayat 11 di dalam darah adalah nyawa. Korek? So yang bikin kamu makhluk hidup adalah darah. Korek? Itu substansinya. That's the substance. It's combination of you and the substance. That's your soul. Tanpa darah dia nggak bisa melaluinya. Dia nggak bisa berdiam di dalam kamu. Nangkap ya? Dan dia mesti punya saluran-saluran detail. Ada pembuluh darah rambut, pembuluh darah besar, ada aorta, vena, ada yang kecil-kecil, ada yang panjang, everywhere. You don't know if you don't spend your tender moments, ambil waktu tenang, just sit alone. Tidak perlu kelihatan orang sedang aktif. Dan kalau tidak ada orang lihat, hanya tidur dan mainan handphone. You really are wasting your life, you know. Benar-benar buang-buang waktu kalian. And you are useless. Tidak berbuah. Yang paling tahu Tuhan. Untuk kamu tidak useless hidupnya, kalian mesti ada di dalam dia. Saya nggak peduli di dalam organisasi sinode apa. Saya nggak peduli di keluarga apa. Your life is your decision. Hidupmu adalah keputusanmu sendiri. Di dalam dia kita hidup, not mati. Kita bergerak, kita ada. Pakai bahasa Inggris, ada. I like the English one. In him we live, we move, and have our being. Our being is not our doing. Kita ini human being, bukan human doing. So saya nggak pusing sama orang rajin apa nggak rajin kerjanya. How is your being? How is your soul? Itu yang menjadi halaman pertama. Halaman pertama dari buku ini. Peter Scarsero berkata, setelah berpuluh-puluh tahun orang ke gereja, dari buyut ke buyut, cucu ke cucu, cicit ke cicit. Kenapa orang Kristen itu adalah makhluk yang brengsek? Kenapa orang Kristen itu kelakuannya jelek sekali? Bahkan orang di dunia lebih menarik, lebih atraktif sampai bisa bikin sales. Anda tahu yang bikin Canva? Aplikasi Canva? She's very young. Cewek perempuan, muda sekali. She's only 22. Dia triliuner. How come she can attract orang-orang pintar untuk bikin produk Canva? Kenapa kok kamu dalam Tuhan? Sendirian, gak punya teman, because you are brengsek. Orang gak suka pribadimu. Mau belajar orang pinter, orang PhD, gelarnya doktor sampai 3, banyak kok. Orang gila juga banyak. Yang hidupnya kutu buku aja. Life is about study, tapi gak punya teman. Sama seperti Einstein. What's wrong with us? Kamu bukan otak. Kamu bukan badan. You're a soul. Makanya di bahasa Inggrisnya dikatakan,
In him we live. Berarti di luar dia, you die. Bukan die jantung loh ya. Itu darah masih bisa muter loh. But your soul is dead. And move and exist, ada tuh exist, ada existence. That is, in him we actually have our being. Saya mau tanya sih, being itu apa sih? Orang Amerika enak sekali kalau pakai bahasa Inggrisnya. You are not human doing, you are human being. Berarti apa yang kau kerjakan, apa yang kau sibukkan, is not you. Bukan kamu itu. Yang kawin sama kamu, yang tinggal di rumah sama kamu, know what kind of being you are. Itu hanya dapat diterjemahkan sebagai pribadi. Orang gak suka ke gereja, orang gak suka ke komsel, because the being. Do you understand? That's the world. Tapi orang yang berada di dalam Kristus, yang hidup dipimpin Roh Kudus, yang hidup dengan makan firman, dia hidup di dalam bergerak, ada pribadinya, hidupnya, nyawanya. Being is your nyawa. As even some of your own poets have said, seperti pujanggamu ngomong, hei orang Yunani, for we are also are his children. Karena kita anak-anak Allah. Dengar baik-baik. Allah itu wujudnya kayak apa? Bukankah Yesus berkata, kamu mau lihat Allah? Kamu lihat aku, udah lihat Allah. Betul atau tidak? Kamu baca Alkitab gak sih? Kalau mau tercatat di paspor kerajaan surga, baca Alkitab dong. Kalau baca buku pujangga terus percuma. Kamu terputus dari Allah. Pujangga non-Kristen berkata, kita menyembah Tuhan tak bernama. Betul gak? Kisah 17. Dia ngomong kayak gitu. Right? And Paulus pakai pernyataan mereka sebagai titik masuk untuk khotbah, untuk nginjil. Itu Tuhan yang gak bernama, namanya Yesus Kristus datang ke bumi. Dialah Allah Bapa kita, makanya kita anak-anaknya. So saya mau tanya, Allah adalah roh bukan? So ciptaannya apa bentuknya? Harus roh. So siapa kita sebetulnya? Roh. See, kalau kamu gak bahagia sekali, this is your soul. It's your soul. Betul-betul Yesus datang ke bumi untuk melakukan pekerjaan jiwamu. Dia gak tertarik sama kerjaanmu. Lu dapat duit berapa, bisa ngidupin istri, anak apa enggak. He doesn't even care. Kalau kamu salah kawin, kamu salah kerja, kamu salah dalam pernikahanmu, udah hamil dulu, it's your fault. Ya pakai aja, tanggung aja konsekuensinya. Gak usah bikin cerita gede-gede. Dan gak usah bilang Tuhan selamatkan aku, yuk selamatkan your soul dulu. Supaya perlahan-lahan itu jiwa akan hidup dengan Tuhan sebagai sumbernya. Bukan lagi kepandaianmu. Bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu. Bukan bagaimana penampilanmu. Ayo hear me. Dan Tuhan gak akan membereskan keuangan kamu. Hanya karena kau balik ke Tuhan. Kalian harus go through it. Lewati itu semua. Satu tanpa Tuhan, sekarang dengan Tuhan. Bedanya di mana? You understand? Problem tidak akan disingkirkan. Because it's your making. Perbuatanmu sendiri. Dan tidak ada orang akan bantu kamu menyelesaikan problemmu. If you do, dibantuin, you are not learning. Kamu gak akan kapok, akan diulang terus. Nanti ada orang ngomong bertahun-tahun kok hidupnya kayak gitu terus. Well, because they are not learning. Life is about learning. Life is not to be enjoyed. Lo mau enjoy? Mati ya sekarang. Mati dan kamu langsung ke surga. Tidak ada problem di sana. Tapi sukses tidak ada di surga. Sukses ada di bumi. Karena sukses hanya ada kalau kamu menang di atas segala kompetisi dan peperangan. Amen? So in him we live. Berarti di luar dia kita gak hidup dong. Oke? Is that okay? Nangkap gak? Kenapa kok saya ngomong secepat ini? Because that body is not important. Itu badan bukan saya. I gain more, yang perlu dihormati bukan badan saya. Yang perlu dihormati pribadi saya.
Kamu punya harga diri. Kamu punya self-esteem. Itu perlu dihargai. Perut buncit, paha besar, gak perlu dihargai. Suruh lari keliling Kuningan Place sebelum ibadah. Betul? Dan pinjam sama Henry, pinjam sama Steven, kunci akses pakai ke gym. Push up situ 50 kali. Dan jangan datang ke ibadah sebelum kelar. Tiap hari. What is so difficult? Isn't it? Ada loh fasilitasnya. Antara malas dan tidak mau bertanggung jawab atas konsekuensi makan rakos. Dan makan di jam-jam yang salah dan makan yang salah. Kenapa ditimpakan kepada semua hubungan jadi rusak di ibadah? Komsel juga rusak hubungannya. Kenapa? Minder. Ayo kita makan, ayo kita makan. Takut gemuk. Udah gemuk lah, cerewet lah. So how do we save our soul? Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Your soul is yourself. Okay, so you need to know your soul. So Dallas Willard berkata seperti ini. Kenapa kok kalian hubungan kita bisa hancur? Because kita menghabiskan sebagian besar hidup kita jauh dari diri kita sendiri. Lebih ingat Cukyo daripada diri kita sendiri. Cukyo masaknya setahun sekali. Tetapi ternyata di rumah tanpa Cukyo ada chashu. Ada pia babi. Ada bacon. Tiap hari makanya crispy bacon and omelet. Yam, 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 yam. Ya, yam, yam situ. Dan pas pesta ulang tahun ada Cukyo satu bakul. Dan dia berkata, aduh aku suka. Makan. Cerewet, emang kita bisa makan kok. Enggak bisa. Nanti gue overweight. Sekarang apa? Underweight. Just because you don't eat, you are underweight. Terus Anda berkata, aneh kamu. Yang aneh apa? Nyawanya atau badannya? Dua-duanya. The person aneh. And that's how people will find friends or not friends. Itu bagaimana orang mau percaya kamu ketua sel atau bukan ketua sel. Karena gak ada orang mau dipimpin sama ketua sel yang aneh. Yang irresponsible. Kita menghabiskan besar hidup kita. Jauh dari diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita kehilangan hidup kita. We lost our soul. Kita kehilangan hidup kita karena tidak memahami bahwa kita ini memiliki jiwa. Dan bahwa kita yang mengendalikan jiwa itu. Dari mana kita tahu? Yesus yang ngomong. Di Markus 8 ayat 34 sampai 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang, dia gak ngomong kambing, domba, anjing, chihuahua, dia gak ngomong anabul. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Anda mau ikut Yesus atau ikut Apostle Indri? Anda punya buku di mana dia bicara, bagaimana ikut dia? Kalau kamu ikut Kayap, you will cherish, kamu akan treasure itu Alkitab. Karena siapa yang mau nyelamatin nyawanya? Balik ya, ayat 34 ya. Biar 34, 35 biar satu lembar. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Ada orang umum yang bukan murid dia, ada yang murid. Berarti si murid mesti hidup kayak gurunya kan. Dan berkata kepada mereka, yang dicari di GGA muridnya Yesus, bukan penggemarnya Yesus. Kalau kamu penggemar Yesus, kamu penggemar pendeta. Makanya bisa pindah-pindah ke segala merek. Tapi kalau kamu ikut Yesus, jelas dia ngomong. Dirimu itu, your soul, sangkal. Kamu tahu gak kata sangkal? Kalau kamu pusing kepalanya, terus ketemu teman lama, terus kamu senang sambil pusing tapi senang gitu loh. Apa kabar?
Right? Terus kau bilang, oh baik dong, Tuhan besertaku, haleluya, shalom bersamaku. Kita belajar SS, you know, everybody di infus hadirat Tuhan, haleluya. Pada payah lagi pening, lagi vertigo. Itu penyangkalan diri gak tuh? Bohong gak tuh? Itu yang suka bohong tuh, suka pura-pura, pretense and lying. Yang bohong dan pura-pura supaya diterima teman kamu. Bahwa kamu sebagus dia. Kamu gak ada kelemahan. Kamu gak ada kekurangan. Sebab kelemahan itu membuat harga diri saya drop. And you lie. Kamu bohong. Waktu kamu bohong, you deny. Itu yang suka dibohong tuh. Suka pura-pura. Karena budaya, tolong dibuang. Dan matiin dengan kau pikul salibnya. Supaya bisa apa? Bisa ikut Yesus. Berarti ikut Yesus gak ada bohong-bohongan. Berarti ikut Yesus gak ada pura-pura. You're the real deal. Itu bahasa Amerikanya tuh. You're the real deal. A is A, B is B. Enggak ada A itu sama dengan setengah B. Enggak bisa, belum tahu, bilang belum tahu. Tidak menurunkan derajat harga dirimu. Oh, you need the courage for that. Kamu butuh keberanian kamu. Dan itu keberanian hanya dapat disupply oleh Roh Kudus. Because in Him we live, we move, and have our being. Ayat 35. Karena, berarti ada hubungan sama ayat 34 dong. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya? Kalau engkau bohong, udah nyelamatin nyawamu gak? Tadi, cerita tadi itu. Shalom alohem, haleluya. SS man, SS. You mesti SS. Jadi kuat imannya. Baik dong. Lu gimana kabarnya? Udah bohong belum? Yang dibohongin nomor satu siapa? Diri sendiri. If you can lie to you can lie to God. And you can lie to God, you lie to everybody. Gereja isinya orang seperti itu. Makanya EHS, makanan di GGA. Bukan khotbah lucu-lucu. Bukan khotbah menghibur. Kamu cari hiburan, kamu ikut motivational speaker itu. Kamu ikut stand up comedy. Jangan kemari. Karena siapa yang mau nyelamatin nyawanya? Udah nyelamatin belum tadi? Orang itu nyelamatin. Itu kamu jelas gak sih artinya nyelamatin diri? Hah? Kamu gantikan nyawamu dengan kebohongan. Untuk nyelamatin kamu. Supaya reputasi kamu bagus. Ia kehilangan nyawanya. So saya mau tanya sama kalian. Jadi yang paling mahal dari kita itu apa? Kok sampai diperdebatkan Tuhan? Jangan sampai hilang. Berarti nyawa kita bisa hilang. Please jangan sampai hilang. Ini berharga gak? Dia gak ngomong mengenai kerjaan lo. Dengan bonus-bonus BPJS. Dengan semua asuransi mobil kantor, supir kantor. Tata bengek. Itu gak masuk hitungan sama Tuhan. Karena Bapakmu mempunyai langit, bumi, laut dan isinya. Yang punya seluruh petak. Timah Pangkal Pinang. Timah di Bangka. Tembaga di Tembagapura. Emas di Ambon. Semua milik Bapakku. Kenapa kau bangga dengan gaji besar, dengan fasilitas mobil dan sopir? Who are you? Kok derajatmu sekelas buruh di Mesir? Kok bukan kayak anak-anak Allah? Itu ada di Alkitab gak? Kita anak Allah bukan? Kalau Bapak kita yang punya langit, bumi, laut dan isinya semua. Anda mau tahu tugas pertama manusia dari Allah waktu diciptakan, Anda tahu? Tugas pertama apa? Buka Kejadian 1. Ayat 26, 27, 28. Buka. Oke, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita, Allah Bapa Putra Roh Kudus, menjadikan manusia menurut. Jadi kreasi Allah yang paling tinggi itu apa? Kamu siapa? Bukan cimpanse? Kamu bukan kera? Bukan kera?
Oke? Kalau gitu kamu gak lulus dong SD, SMP. Kan pakai teori Darwin. Bukannya kamu keturunan kera. Ujiannya bohong ya. Demi lulus aja ya. Bagaimana kamu menghadapi teori Darwin? Gak laku dong bawa pendetamu ke situ. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kira-kira dari semua ciptaan yang paling dijaga sama Allah itu yang mana? Saya ya. Saya ya. Oke. Supaya mereka berkuasa atas. Ikan. Makanya kamu dikasih skill. Suka fishing. Mancing pakai yacht. Pakai kapal longboat. Kamu kalau gak suka mancing berarti kamu gak sesuai dengan ciptaan. Karena yang dikuasai ikan kok. Sejak kapan kuasai mertua lu? Kuasai anakmu. Harus mau tidur kayak gini-gini. Jangan dikuasai itu. Pakai CCTV terus dikuasai itu. Gak disuruh. Kamu disuruh menguasai apa? Ikan di laut. Disuruh menguasai apa? Disuruh menguasai apa? Ternak. Disuruh menguasai apa? Bumi. Disuruh menguasai apa? Karena semua berhubungan dengan ekosistem. You know ekosistem? Gak sehat loh ini tempat ini buat kalian hidup, manusia hidup. Kalau ekosistemnya berantakan. We need the cacing. Kalau gak subur tanahnya. Siapa yang ngatur? Ngurus kok pot tanaman sebiji terus. Kalau hidup sebulan kemudian geletak mati. Kopo, mau kebun di luar diurus itu loh. Dikasih kuasa sama Tuhan kok gak dipakai. Ngeluh terus. Semuanya untuk memenuhi kampung tengah orang Manado bilang. Nanti dipenuhi kampung tengah, livernya sakit. Ya Roman. Habis liver sakit, darah tinggi, kencing manis. Mbok kamu yang jadi pribadi manis, jangan kencingnya yang manis. Lanjut 27. Korek. Namanya aja kencing. Kamu suka kencing? Tapi yang manis. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut. So kamu seperti apa? Kera? Seperti orang tertolak? Atau seperti Allah? Mana? So tadi si Natalie nyanyi lagunya yang Benny Hinn juga nyanyi. I like the lyric. Ya nadanya juga bagus tapi liriknya itu amazing. Let your glory fill this house. Lirik aslinya. Jadi glory itu ada di bumi loh. Let your praises. Puji-pujian dari hati manusia yang percaya Yesus yang dipenuhi kemuliaan Allah keluar. A sacrifice of praise karena engkau saja. Let its vessel offer unto you. Setiap bejana, berarti kita bejana. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 4. Kita ini bejana tanah liat yang di dalamnya ada kuasa Allah. Bukan dari diri kita, dari Allah. Let its vessel offer unto you. Bahwa yang keluar itu kemuliaan Allah loh. So satu penjangga berkata seperti ini. Kalau Tuhan gak nyimpen kemuliaannya dia di dalam kita. Gak disembunyiin. Kita mati semuanya. Because the glory is so big and the glory di dalam kamu semua. Tapi disembunyikan. Kalau keluar orang bisa mati ketemu glory itu. Karena dosa dan kemuliaan gak bisa ketemu. Dan kamu gak kuat nampungnya. You want to see the glory? Kita kelarin ini. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, diapain dulu? Berkati artinya di-empower. Lalu Allah berfirman kepada mereka, di-empower dulu laki perempuan. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Kenapa aku mesti punya anak? Bukan artinya tuh diberkati Tuhan loh. Nah,
Kenapa mesti punya anak? Sebab dia mau seluruh planet bumi dikelola sama orang sejenis. Ikannya, burungnya, semua flora fauna ekosistemnya butuh manusia untuk pelihara. Dan yang tahu ini manusia tipe apa? Manusia yang hidup dari Alkitab. Bukan lulusan IPB tanpa Alkitab. Jelas gak sih? Ini firman pasti bisa diterima sama jiwa, nggak mungkin nggak. Apalagi udah lahir baru berbahasa roh lagi. Kalau nggak ngerti, it's amazingly lost, man. Berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, diulangi lagi nggak? Jadi semua manusia multiplikasi buat apa? Mengelola ekosistem apa tidak? Dan karena dosa dipakai buat berzinah, korupsi, manipulasi. Sehingga semua ciptaan terlantar. Korek? Sehingga semua badan yang tidak hidup sesuai rancangan sakit semua. Bikin bangunan juga salah. Bangunan bisa mangkrak padahal duit ada. Itu dibikin sama orang yang jiwanya rusak. Udah damage system. Apa yang merusak jiwa manusia? Kejadian 3. Apa yang merusak jiwa manusia? Dosa. Adam dosanya apa? Buka Kejadian 3. Ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Oke, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di waktu hari, sejuk. So enggak selalu panas kan hidup ini. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan. Yang sakit apanya? Badannya encok atau nyawanya gila. Allah bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Minta kumpet. Ayat 9. Tapi Tuhan manggil. Tuhan apa? Apa tadi lagunya si Natali? Dan panggil nama Tuhan. Budak loh. Budak gak kamu? Udah lagunya kayak gitu, masih budak loh. Udah gitu, dilatih lagi jawabnya. Ku jawab, ya. Udah gitu goyang-goyang lagi. Ku jawab, ya. Cuman stop dia nyanyi. Kehidupan seharinya apa? Apa kehidupan sehari-harimu? Kamu terima panggilan Tuhan? Kuasai ikan, burung, binatang melata, ternak, bumi. Semua orang yang kaya yang mengelola air, tanah, properti di Indonesia. Anak Tuhan apa bukan? Semua bukan anak Tuhan. Terus anak Tuhannya apa? Kerja buat mereka. Itu kebalik kan? So when are you gonna change? Kamu gak bisa move tanpa changing. Kamu kerja ke grup ini bangganya. Padahal mereka belum kenal Yesus. Tetapi Tuhan Allah berkata pada manusia, "Hai Adam, di mana kau?" Manusia itu bahasa aslinya Adam. Adam, where are you? 10. Dan ia menjawab, wah ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini. Tell him. Siapa yang kasih tahu? Dia kenal langkahnya Tuhan. Akrab gak itu? Aku jadi takut. Yang mana yang rusak? Badannya atau jiwanya? So dosa merusak apa? Tidak ada kata takut di Kejadian 1-2. Nggak ada. Yang ada cuma bergaul dengan Allah. Yang dikasih job desk sama Allah. Kenapa dia ada di planet bumi? Begitu dosa masuk, sistemnya rusak semua. Takut masuk.
Oh, anak saya butuh kenal sama lebih dekat sama apostol. Cuma dia takut. Ya terang aja kalau ada dosa takut. Kalau gak ada dosa kenapa harus takut? No fear tanpa dosa. No fear. Fearless. Karena kasih melenyapkan semua ketakutan. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Udah gitu dia gambarin dirinya. Apa yang dia gambar? Aku telanjang. Mananya? Kan dia pakai badan. The glory. Yang bikin dia serupa Allah hilang. Kejadian 2 ayat 7. Makanya kalian kalau menunjukkan kamu sungguh-sungguh cinta Tuhan, jangan terlalu muluk-muluk pakai fisik. Oh haleluya, haleluya. Kamu kayak orang kesurupan gitu loh. Sehari-hari ngomel, sehari-hari bohong. Sehari-hari pura-pura sibuk, padahal gak ngapa-ngapain. Gak produktif, gak menolong. Padahal sehari-hari duduk di kantor kejauhan di sebelah kiri kanan kita banyak orang melarat loh yang bisa dikunjungi loh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ke dalam apa? Berarti hidung kita adalah organ untuk alat untuk masukin sesuatu dong. Betul, betul. So kalau Anda ditanya sama saya, kamu punya hidung gak? Kamu jawabannya apa? Aduh lah, ini suci banget nih orangnya. Ditanya punya hidung apa enggak kok? Ya ampun, super spiritual. Kamu punya kuping? Kamu suka cukyo? Begitu cukyo, langsung sarafnya melihidup loh. Siapa yang punya kuping? Kuping kiri apa kuping kanan? Komplit. Siapa yang punya hidung? Siapa yang punya kaki? Siapa yang punya ginjal? Kalau ginjalmu kayak Pak Minto tinggal satu. Ginjal satunya lagi dicangkok. Dan suatu hari orang yang punya ginjal itu datang. Hai, aku ginjalmu. Bisa gak ngomong gitu? Bisa dong, memang ginjalnya dia di dalam Pak Minto kok. Gimana kau? Because you have an organ. But you are not the organ. Kamu punya organ tubuh, tapi kamu bukan organ tubuh itu. Makanya bisa dilepas, bisa dicangkok. But nobody can say, akulah nyawamu. Nobody can say that. I am my soul. Karena Tuhan tidak bisa dibagi-bagi. Dan di Kejadian 2 ayat 7, dari debu tanah, Allah hembuskan ke dalam organ alat namanya hidung. Namanya napas hidup. Begitu napas hidup masuk, dia jadi makhluk hidup. Tiba-tiba itu tanah merah, tanah debu, menjadi kulit kuning langsat. Menjadi kulit hitam cantik pekat seperti orang Ethiopia. Seperti orang Bougainvillea di Papua Nugini. Tiba-tiba tanah merah itu berubah menjadi laki-laki Adam pertama. Yang serupa gambar rupa Allah. Lu gila gak tuh? The power of the breath of life. Kuasa napas hidup. So awalnya, in the beginning, ini Picasso tidak lulus. So jangan dikritik gambarnya. Jelas? Memang orang sakit jiwa memang pasti ngeritik. Orang berdosa pasti ngeritik. Karena dirimu juga gak sempurna. Jadi suka lihat orang gak sempurna juga dikritik gitu loh. Nangkap ya? Orang sakit menyakitkan kan? Orang pengkritik mengkritik. Ini hanya diagram, oke?
Ini London Valentino. Gunadi Gautama. Gucci. GG. Oke? Pada waktu manusia pertama kali dibikin, nggak ada namanya Louis Vuitton, nggak ada yang namanya Hermes Birkin, nggak ada yang namanya Gucci. Manusia ciaka. Nangkep ya? Usernya dia. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya. Fuh, masuk ke sini. Napas hidup. So organ is what you have. Dan masuk napas di sini. Seluruh beingnya, seluruh organ tubuhnya. Semua ini isinya napas Allah. Semua ini napas Allah. Oh, the breath of life. Seluruhnya. Kalau mau didetailin lagi, saya minta dokter Lini gambarin semua nadi-nadi. Do you understand? Purple lambang napas Allah. All of this ada di sini semua. Gak ada satu tempat di tubuhmu yang tidak ada napas Allah. Makanya dikatakan Adam berjalan dengan Allah. Henok berjalan dengan Allah. Dan pada waktu Henok mati, dia nggak mati. Allahnya kembali ke surga, badannya jatuh. Bapaknya Jerome geletek di kamar rumah sakit. Papa bangun, Papa bangun. Apa yang bikin dia sebagai makhluk hidup? Udah nggak hidup. Makanya badannya budak. So apa yang bikin kamu berdiri? Ini kan. Ini di bahasa Inggrisnya adalah tapi tidak ada livingnya. Adanya death. Cukup kamu lakukan. Aku bisa. Aku mau. Kamu tiap hari ngomongnya kayak begini. Kamu akan hilang. Begitu dosa masuk. Dosa masuk. Begitu dosa masuk. Ini yang ungu, hitam semua. Kuasa kegelapan masuk. All is dark. Makanya lebih baik gak ketemu daripada ketemu ribut. Lebih baik nanti gue beres dulu sama Tuhan baru gue ketemu orangnya. Kamu gak akan beres sama Tuhan. Sampai kamu ada di komunitas yang kasih tahu di mana kamu hilang nyawamu. Dan untuk kalian menjadi makhluk hidup, untuk kalian menjadi makhluk hidup,
di Golgota, Allah harus menjadi manusia. Allah pakai badan manusia, sengaja. Masuk ke rahim Maria. Dan mati di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Apa yang bikin dia makhluk hidup? Apa yang dia bikin makhluk hidup? Dihembuskan keluar. Disimpan buat kapan? Buat nanti. Setelah dia selesai, turun dari salib, masuk ke kuburan Yusuf Arimatea. Dan dia keluar hari ketiga. Dia hidup. Jadi yang dihembuskan balik lagi enggak? Right? Kamu buka Yohanes 20. Ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Kalau kalian ngantuk semua ya karena kamu juga mati kok. Kamu makhluk mati ya terang aja ngantuk. Makanya jangan pakai agama-agama deh kalian. Jangan berkenalan aku agama ini. That's not you. Kamu adalah jiwamu. Yang takut, yang stres, yang depresi. That's you. Yang suka ketawa-tawa. Waktu si Pak Ikhwan saya dia ngajar di Bali 3 hari nonstop. Dan dia ngajarin pakai semua slide-nya. Yang paling depan karena PIC-nya Pak Ikhwan adalah Jamie Tansya. Hello. Dan dia duduk di depan situ. Kan mesti PIC kan, di depan terus. Ya kena, ya kena. Itu gua. Dan banyak orang suka guyon, sebetulnya menutupi lukanya. Hati-hati sama orang yang suka ketawa-tawa. That's not joyful person. There's something they're hiding. Itu Pak Jamie bisa bersaksi itu. Oke. Kejadian berapa? Yohanes 20 ayat 21. Alright, baca yuk. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita semua ini orang utusan Allah bukan? Hah? Apa utusan perusahaan? Kalian ngomongnya. Ku jawab ya, iya. Tapi yang panggil kantor. Kalau tidak dipotong, kalau tidak hadir dipotong, potong bonus. Tapi kalau di setengah jam pujian, apa teh? Lagu depannya gimana kata-katanya? Dengarlah, dia panggil nama saya akun. Akan mau diisi dengan bonus kotoko. Apostle, hari ini aku miss ibadah. Karena mesti ambil setoran. Karena ada customer mau datang. Sorry ya, kita ketemu minggu depan di Kersel. Makan cukyok. Ibu Lili mau masak. Kemudian Natalie dengan semangat 45. Ku jawab. Alright, Yohanes 20. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan kasih apa? Rupanya Pak Akun karena akunnya mau ditambahin dia gak damai. Dia harus pergi ke toko. Gak damai dia Andi. Kamu tahu gak damai. Lumayan itu Andi. Cepet tiaw. Kalau maminya Ibu Feni Ong dulu ngomongnya kita mintanya tiawan. Gila di Papua ada orang pakai tiaw. Keriting hitam tapi ngomongnya tiaw. Saya bilang apaan tuh tiaw? Juta. 22.
Dan sesudah berkata demikian, semua utusan mesti diperlengkapi. Ia mengebusi mereka dan berkata, begitu kalian datang ke Tuhan walaupun sudah hitam, terimalah Roh Kudus. Apa yang dikembalikan di sini? Bukankah Kejadian 27 dibalikin lagi? Yes or no? Diripit ulang siklusnya. Biar berbahasa roh, kalau kamu gak hidup jiwanya, apa bedanya? Sama semua orang yang tidak percaya baptisan Roh Kudus. Apa bedanya? Orang berbahasa roh aja kasar kok, kayak orang gak berbahasa roh kok. Juga gak cinta Tuhan, juga gak baca Alkitab. Apa bedanya? It's the person. Anda mesti hidup dengan pribadi yang menghembuskan napasnya. Hembusin napasnya, kembali ke sini. Dan kamu menjadi makhluk hidup yang dia mati buat kamu. Sebagai penutup, Yesaya 61. Are you learning? I'm enjoying this, man. Setiap hari saya menyelidiki diri saya. Thank God, Tuhan piara hidup saya. Semua kebutuhan-kebutuhan baju, celana, sepatu ditambahin. Semua ditambahin. Saya nggak hidup buat baju saya. It's added. Saya hidup buat nyawa saya. Anda tidak mati, almarhum papanya Jerome yang diambil karakternya dia. Nanti minggu depan saya ajarin, karakter itu ada di jiwa. It's what you do every day. That's your character. Kenapa Yesus datang? For what? Gak ya? Semua orang lahir, semua baby dikonsepsi di rahim mama dalam kondisi prima. Sempurna. But because of, karena ada tekanan, karena ada hantaman, karena ada siksaan, karena ada ketakutan, rusak semua jiwanya. Sehingga bayi lahir udah rusak karakternya. Belum digedein. Ada seorang ibu yang bersaksi sama saya, I don't believe this happened. Bayinya lahir, yang kedua perempuan, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan. Waktu yang kedua lahir, dibanting tuh bayi waktu nangis. Tahu gak dia ngomong apa? Gue gak suka sama kamu. Hari ini anaknya dokter, ke dokter. Dari semua anak yang paling sukses pelajarannya dia. So dia run, mencari ke penolakan itu ditutupi dengan keberhasilan edukasi. But really yang maminya gak suka apanya? Jiwanya. Bukan badannya. Crazy ya. Kadang-kadang saya menjadi pelayan jadi hamba Tuhan jadi kayak aduh kalau gue jadi anak lu. Mami saya cuma ngomong dari 4 anak yang nyusahin mami. Kamu tahu. Itu aja udah knock out man. Bikin saya sekeras ini hari ini. Apalagi masih kecil dibanting. Dan dengan deklarasi, I don't like you. Mending sekali ngomongnya. So kita semua lahir di bumi. Sudah remuk jiwanya. Gak ada jiwa yang bagus. And then kamu bertumbuh besar di keluarga yang tidak berfungsi normal. Bapak yang gak bertanggung jawab. Gak tahu menjadi bapak kayak apa. Gak tahu jadi mama kayak apa. Kecuali kasih makan, susu, ASI, susu, nasi tim, susu. But no, gak peduli jiwanya. Saya lihat pembantu saya. It's food yang nomor 1. But they don't talk. So Yesus pertama kali masuk pelayanan. Ini khotbahnya. Di Lukas 4. Ayat 8 sampai ayat 11. And itu dia mengutip Yesaya. Itulah yang bikin Alkitab sah. Sebagai buku dapat dipercaya. Dan tidak bisa salah. Tidak pernah ketemu Yesus. Tapi Yesaya udah tulis tentang kenapa Yesus datang. Hebat gak tuh? And Yesus baca kembali itu buku. Hari ini. Nubuat ini digenapi dalam aku. Langsung ditemukan batu men. Hebat tuh buku Alkitab kita. Baca kok scrolling.
ada padaku. Ini Yesus. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nanti kalau kamu lahir baru bertobat ikut Yesus, ini terjadi di kamu. Ia telah mengutus aku. Dan ku jawab, ya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. 2, rembuk hati. 3, tawanan. 4, terpenjara. Semua kamu tuh kayak begitu. Saya kayak begitu. Tapi kalau setelah 25 tahun dan ada buku EHS masih begitu kan kebangetan ya. Ini kalau pakai bahasa Inggrisnya. Ayat 2 please. To proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance. Baik, ini pakai bahasa Indonesia dulu, Hendra. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dari hari pembalasan Allah kita. Kamu ngerti gak sih ini? Kita disakiti toh. Kamu gak usah balas dendam. Nanti Tuhan yang balas orang-orang nyakitin kamu. Untuk menghibur semua orang yang. The Spirit of the Sovereign Lord is on me. Because the Lord has anointed me. Tanpa anointing gak bisa ngomong kabar baik. Gak bisa khotbah kau. Gak bisa bersaksi kau. Jadi kalau kamu berkata aku belum siap bersaksi ya karena kamu gak ada urapan. Kenapa kamu gak ada urapan? Because you do not live in Him. Kau masih hidup dalam dosa dengan gaya hidupmu yang lama. He has sent me to bind up the brokenhearted. To proclaim freedom for the captives. Yang tertawan. Release from darkness for the prisoner. Ayat 2. To proclaim the year of the Lord's favor. And the day of vengeance of our God. Semuanya nyakitin kamu akan dibalas Tuhan lah. Kamu gak usah ngurusin itu lah. To comfort all who mourn. So saya mau tanya, semua orang yang didatangi Yesus, Yesus cari orang yang remuk, sengsara, berduka. Ini orang sakit jiwa semua apa orang sehat? Di Injil dia ngomong apa? Aku gak datang buat orang sehat loh. Aku datang buat orang sakit. So untuk Anda bisa mengalami Tuhan di tempat ini, di GGA, kamu mesti ngomong loh, aku sakit. Oh kamu kalau gak rendah hati gitu, tidak akan terima apa-apa. Karena dia gak nyari kamu. Dia cari orang yang bilang aku yang sakit. Dan dia ngomong gitu di Matius 9. He came for the sick, not the well. Anda mau tahu kenapa susah hidupmu? Kenapa gak berubah-ubah? Because he doesn't come to you. Karena kamu merasa kamu adalah orang yang sehat. Kamu udah rohani. Gak ada salah dalam diriku. That's why you will remain selama kamu berada di gereja macam-macam sinode. You sick. Mau tahu kamu sakit? Tanya orang yang dekat sama kamu. Harus tanya sama orang yang dekat sama kamu. Apakah kamu orang sehat atau orang sakit? Dan tidak ada istri yang kalau ketemu pendeta yang tidak komplain tentang suaminya. So kira-kira kamu kawin sama siapa? Orang sakit apa orang sehat? Kamu ngawinin orang sakit atau orang sehat? Kenapa kamu gak datang ke Yesus berkata, I'm sick, I need you. Dan urapannya akan langsung turun. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat pada orang yang sengsara. Dan patah hatinya, tertawan jiwanya, dan remuk batinnya. Sepadan gak? Tidak, dia tidak datang buat orang benar. Hati-hati loh orang suci. Kamu bisa sesuci itu kamu pandanganmu. Keluargamu berantakan. Because you cannot lie to your family. Anda gak bisa bohong sama keluargamu. Pasangan suami istri adalah teman terdekat dan sahabat terdekat. Anda mau lihat ludruk di perkawinan. Kamu gak bisa berantakan di rumah dan kamu suci di gereja. Come on man. Come on. Be real. Tapi kalau engkau rendah hati. Kalau ngomong sama pasanganmu, sorry ya, I cannot be yet. Aku belum mampu menjadi istri yang kau dambakan. Please forgive me. Give me space. Aku butuh space buat Tuhan. Untuk operasi aku.
Gak ada orang yang lebih dicintai suaminya kalau dia istri berani ngomong seperti itu. Tapi kalau istrinya ngajarin suaminya terus, lu begini, lu mesti begini, lu begini. Wow, aku udah cukup dikuliahin. Aku gak cukup dikuliahin di rumah lagi. Biar si apostle aja yang kuliahin gue, tapi jangan lu. I need the best friend. Aku butuh sahabat. Aku butuh teman yang ngerti perasaanku. Yang waktu kamu rendah hati seperti itu, Yesus hadir. Dan dia langsung ingetin kamu. His word, perkataan dia. Aku dekat pada orang yang patah hati. Dan aku mau selamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat 20. Kemalangan orang benar memang banyak. Tapi Tuhan melepaskan kamu dari semuanya. Jadilah orang yang merdeka dari problem tekanan jiwa. Daripada sok suci dengan gelar-gelar ketua sel, rekan ketua, sectional leader, pastor. But you're not even free. Apa sih gelar itu? Sekarang saya mau tanya supaya ngajarnya saya relax. Ada 3 seri untuk ngajar ini. Saya udah masuk 3 kali. Saya belum bisa masuk ke seri semuanya. Ayo, kamu rendah hati mau ngaku bahwa kamu itu patah hati, remuk. Kamu oleh jiwanya tertawan, terpenjara, takut miskin, takut gak punya duit. Takut apa kota orang apa kalau aku gak pakai baju merek. Gak ada logo-logonya semua. Aku gak punya teman nanti di dunia. Karena mayoritas kalian damai dengan teman duniawi, tapi kaku dengan teman Kersel. Kamu lebih cocok sama yang di dunia, sama di Kersel. Lo gak suka, orangnya begini, orangnya begini. Terus laporan ke Kerselnya kemana? Indri Gotama. 11 Kersel isinya apa? Kekecewaan. Yang tulis ketua sel. Pertanyaan saya lempar balik. Lu gimana ketua selnya? Jawabannya di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan selamatin kamu. Solitude Silence EHS mengajar kamu balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan. So kalau kamu bohong ketahuan. Karena Tuhan gak pernah bohong. Allah bukan manusia bisa menipu, bisa berdusta. Apa yang dia katakan dia lakukan.